Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Sama Way Adventure. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Apa kabar semuanya teman-teman? Udah lama banget nih ya, kita nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi, atau gue nggak pernah. Hampir 1 bulan kayaknya, lebih kali ya, gue nggak upload video horor tentunya buat teman-teman. Jadi di kesempatan yang bahagia buat kita semua umat muslim saat ini adalah kita bisa merayakan atau merasakan kembali suasana Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri yang kita rasakan di Indonesia saat ini dan di negara-negara lain. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa sejenak buat keluarga-keluarga muslim kita yang ada di Palestina, yang mungkin pada saat hari raya yang mereka harusnya merasakan dengan sukacita, tapi saat ini mereka sedang dilanda dan sangat merasakan ketidaknyamanan sampai dengan detik ini. Jadi mudah-mudahan apapun yang mereka rasakan, setidaknya kita juga dapat merasakan dalam hati kita bahwa sangat berat sekali buat saudara-saudara kita kaum muslim yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dengan doa kita sama-sama bisa meringankan semua beban, dan buat para pejuang-pejuang relawan yang sedang di sana juga mudah-mudahan teman-teman diberkahi dan dikuatkan segala iman dan ketakwaannya dan selalu siap siaga di sana. Terima kasih teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini gue coba akan menyampaikan sebuah cerita pribadi gue. Cerita ini tahun 99 awal. Kejadiannya di Gunung Salak. Jadi ya ini sebetulnya nggak terlalu serem, tapi banyak pelajaran yang ada di dalam cerita ini. Pelajarannya seperti apa? Mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak sampai selesai agar nggak gagal paham. Ya, oke. Gua dari tahun 97 pertama kali naik gunung Kerinci dan seterusnya. Gue lebih suka milih solo hiking. Turun Kerinci, gue coba nyobain naik Gede Pangrango, terus gue nyobain naik Gunung Salak, gue nyobain naik Gunung Gede lagi, Salak lagi. Akhirnya gue beraniin ke Jawa Tengah gitu kan. Dan akhirnya gue jatuh cinta di sebuah gunung yang namanya Gunung Salak. Saat itu ya, tahun 98, 99 awal sih itu. Gue kesana tetap sendiri. Weh, kenapa sih lu suka banget sama Gunung Salak? Jadi emang ada di kejadian di tahun 98 yang gue nggak bisa ceritain sampai detik ini, karena 4 dari 6 keluarga kawan-kawan gue nggak mau cerita itu disampaikan. Jadi sampai detik ini tidak ada cerita yang tersampaikan dari gue tentang kasus tahun 98 di Gunung Salak. Nah, cuman gue akan coba sampaikan cerita gue di tahun 99 awal, kalau nggak salah Januari mau masuk Februari lah gitu. Gunung Salak di Januari itu hujan itu curah hujan lagi sangat tinggi-tingginya gitu. Lagi tinggi ya, mungkin teman-teman tahu lah, Januari, Februari, Maret itu semua gunung hampir tutup mungkin ya. Hampir tutup saat sekarang ya. Dulu sih mungkin jarang tutup ya. Cuman saat sekarang tuh gunung banyak yang tutup. Karena apa? Karena curah hujan sangat tinggi, resiko badai, petir segala macam itu kan sangat tinggi. Jadi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, jadi sekarang gunung tutup. Kalau dulu enggak. Cerita gue naik biasa. Gue hobi dulu tuh Cidahu, Pasar Ngiyet. Saat itu gue naik dari Cidahu lagi. Gue janjian bertiga sebetulnya. Gue nggak sendiri sebenarnya berangkat, cuman gue bertiga pada saat waktu itu. Gue tuh di rumah, depan rumah tuh gue nongkrong. Terus kata teman gue lewat, "Weh, naik gunung yuk." "Naik kemana?" "Salak." "Oh ya sudah," gitu kan. Udah naik ke Gunung Salak. "Kapan berangkat?" "Besok." Gitu. "Oh ya udah besok."
Ya sudah gitu ya, gue bisa santai-santai naik gunung zaman dulu tuh nggak kayak sekarang lah ribet-ribet, dan nggak, dulu gue punya semuanya alat walaupun sederhana ya, gue ambil di rumah, packing, berangkat. Oke, begitu malam gue keluar nongkrong, terus gue tanya, weh lu nggak jadi jalan kemana? Lah katanya mau ke Salak. Tuh anak berdua udah jalan tuh. Sorry ya, gue nggak sebutin nama kawan gue. Cuman emang nggak terlalu banyak andil dalam cerita ini. Loh bukannya besok? Oh enggak, udah pada berangkat dulu. Pada lewat mana? Mereka ngomongnya. Lewat Cidahu. Oh ya sudah. Hasil besok pagi gue langsung jalan ke Sukabumi dengan bawa semua perlengkapan gue. Gue berangkat ke Sukabumi. Sampai Sukabumi gue sore sekitar setengah 4 sore. Tanya di base camp bahwa ada temen gue nggak namanya A dan B gitu. Oh nggak ada yang naik. Bisa nggak bang kontak ke Pasirengit, ada nggak teman-teman yang naik ke sana lewat Pasirengit gitu. Ya udahlah, dia kontak segala macam. Oh belum ada yang naik gitu. Oh ya sudahlah, gue putusin nunggu sampai habis maghrib, habis sisa dia nggak datang, dan gue nggak bisa kontak kemana-mana karena nggak punya gue handphone dulu belum ada, bahkan pager handphone bukannya belum ada ya, handphone sudah ada tapi gue nggak punya gitu karena barang yang langka dan barang yang mahal. Pager juga gue nggak punya. Alhasil gue tunggu sampai isya, terus akhirnya mereka nggak datang dan gue putusin berangkat sendiri dengan kondisi yang mulai gerimis gitu. Kondisi gerimis, gue mulai jalan santai. Habis sisa udahlah, lewat pintu rimba, kurang lebih sekitar jam 8 masuk pintu rimba. Perkiraan gue sekitar 3-4 jam gue sampai ke Bajuri gitu. Baru sekitar 1 jam gue jalan, hujan makin deras gitu kan. Jadi kalau sekarang lu ngomong pakai headlamp, dulu gue nggak pakai headlamp, dulu gue pakai senter gitu. Senter biasa lah, senter rumahan. Gue bungkus akhirnya pakai plastik, gue pegang senter biar senter gue nggak oslet gitu. Gue bungkus pakai plastik, gue pakai ponco, hujan ponco gitu. Jalan terus sampai Bajuri itu sekitar jam 11:30 malam lah gue sampai, karena hujan jadi agak lambat. 11:30 malam gue sampai. Gue putusin udahlah gue camp di sini aja deh gitu. Cuman deras banget hujan, deras hujan. Jadi gue pikir gue nggak bisa diriin tenda saat itu karena gue sendirian dan hujan deras. Gue belum begitu paham cara mendirikan tenda sendirian dengan kondisi yang hujan gitu. Akhirnya gue putusin untuk bersandar dulu di sebuah pohon besar. Kalau misalkan teman-teman yang sekarang baru naik Gunung Salak, kalau jalur barunya kan sudah nongol di samping sungai. Kalau jalur lama pintu rimba itu di sebelum sungai, malah kalau ke arah kawah itu sebelum sungai itu ada 2 buah pohon kembar kayak gerbang besar lah pohon. Gue duduk dan nyender di situ masih tetap pakai ponco gitu. Udah makin deras gitu. Terus tiba-tiba gue dengar suara brak gitu. Apaan nih, gue bilang nih apaan ini kan. Ya udah, gue saking takut dengar suara kayak gitu, gue sendirian, nggak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya gue pilih untuk coba lebih berlindung ke belakang pohon ya, maksudnya ke arah semak-semak. Pada saat gue bersender kan, pohon itu di jalur dan gue coba memilih untuk gue muterin ke belakang pohon dan gue bersender agak nggak kelihatan dari sumber suara yang dari sisi depan kanan gue gitu. Korak. Adalah gue diem gue nunduk. Cuman lama-lama nih hujan terang, berhenti. Cerah nih jadi hujan, rintik dan hilang. Seketika hilang. Tiba-tiba hujan hilang ya. Cuman suara itu kencang, korak. Jadi kayak bunyi pohon yang kalau bagian atas pohon tuh dahannya kan lumayan ya, nggak terlalu besar kayak bagian bawah ya, batang pohon bawah. Cuman ranting itu kedengeran patahan ranting yang secara bersamaan krak. Lama-lama suara itu makin dekat.
Jadi gue lihat sesuatu. Gue lihat sesuatu dari sisi kiri. Dari sisi kiri. Wuk, wuk, wuk. Jadi pohon tuh goyang gitu. Loh, kok bunyi dari sisi kanan, kenapa ada dari sisi kiri ya goyangan pohon itu ya? Lama-lama dari sisi kanan bunyi lagi kencang, wah, gitu, kayak bunyi pohon rubuh, pohon besar yang rubuh. Wah, dia kaget, apaan lagi kan? Ternyata gue lihat tuh ada sesuatu yang lewat besar. Gue termindset bahwa dulu sering ada cerita orang masalah Bigfoot atau segala macem. Gue sempat baca dan gue sering baca waktu itu, bahkan apa sih kemungkinan apa aja sih yang ada di hutan, yang ada di gunung segala macam. Gue sering baca hal kayak gitu dulu gue masih suka baca. Sekarang gue nggak suka baca. Nah terus pada saat itu terjadi, gue langsung berpikir, apakah ini yang dimaksud dengan Bigfoot? Padahal gue sendiri pun gue nggak pernah tahu gitu kan. Bigfoot tuh kayak apa gitu kan? Apakah memang itu benar-benar ada makhluk yang namanya Bigfoot, entah itu binatang, entah itu makhluk jadi-jadian, ataukah hanya makhluk mitologi? Gue nggak pernah tahu kebenarannya kayak apa, dan gue nggak pernah meyakini diri gue bahwa itu adalah sebuah Bigfoot. Yang jelas gue melihat sosok tinggi besar. Kalau bicara meter gitu kan, kurang lebih 10-15 meter tuh tinggi makhluk. Dengan dia menyingkap pohon-pohon, rak. Jadi dia singkap tuh pohon, dia lewat, pohon itu rubuh gitu, rubuh dengan sendirinya, mereka rubuh. Dalam hati, ya Allah, ini kenapa gitu. Tapi gue berusaha untuk dia mau gimana lagi, gue dengan makhluk sebesar itu gue bisa nggak mungkin lah gue bisa ngelawan. Akhirnya gue pilih ngumpet. Dan gue lihat dari sosok kanan, lihat sosok itu dari sisi kanan, artinya dia datang tuh dari hutan pintu rimba, artinya dari tempat gue datang dia lewat, dia melintas ke arah kiri gue yang ke arahnya ke jalur puncak. Artinya kalau dia bablas terus adalah jalur puncak, kesananya adalah jurang gitu kan, tebing jurang, dan binatang itu hanya lewat. Pada saat itu lewat, ya Allah. Tapi alhamdulillah, maksudnya setelah makhluk itu melintas gitu dari sisi kanan gue tuh melintas ke kiri, masih terdengar suara patahan dahan ranting dan kayu-kayu besar keras yang jelas di pohon tumbang segala macam. Ya lewat, lama-lama hilang. Nggak terasa udah sekitar jam 1:30 lah, gue punya rasa takut kayak gitu. 1:30 gue bingung gue harus kayak gimana. Akhirnya yang rencananya tadi begitu hujan reda gue mau diriin tenda, akhirnya gue turun aja deh gitu kan. Akhirnya gue udah mastiin turun nih, 1:30 gue turun lagi. Begitu gue mau turun, nyalain senter gue nggak nyala kan. Senter nggak nyala. Itulah, dengan senter nggak nyala nggak mungkin gue bisa turun ke bawah dengan tenang gitu, maksudnya dengan nyaman. Pasti gue akan jatuh-jatuhan dan kemungkinan besar akan tersasar. Jadi gue pilih untuk stay di Simpang Bajuri saat itu. Gue stay di Simpang Bajuri, gue nggak jadi diriin tenda. Akhirnya ponco gue diriin sebagai bivak, gue mirim dengan pohon besar itu gue jadikan tiang. Gue bikinin bivak di situ. Dan gue istirahat. 5:30 pagi gue bangun. Udah gue minum, ambil air, gue makan roti yang gue punya, gue makan logistik yang gue punya. Akhirnya gue putusin turun lagi lewat jalur yang menurut gue adalah jalur yang dilewatin sama sosok makhluk tinggi besar tadi malam yang gue lihat. Dan ternyata benar, banyak pohon yang baru patah gitu, ranting-ranting yang baru pada jatuh, patah, bukan patah karena dia tumbang sudah lapuk ya, tidak, cuman dahan-dahan yang masih muda, masih keras, masih hidup itu patah, kayak dipaksa patah, bukan digergaji, kayak dipatahin paksa gitu. Itu banyak tercecer di jalur lintasan gue turun ke arah Cidahu gitu kan. Jadi ternyata yang gue lihat tadi malam itu bukan satu hal yang
apa ya, bukan gue berhalusinasi, tapi ternyata bener loh ada sosok yang tinggi besar itu lewat dari sisi kanan gue, sisi kiri, dengan menjatuhkan atau merubuhkan pohon-pohon yang dia lewatin. Buktinya adalah dahan-dahan yang baru patah gitu kan, baru patah. Beda dahan yang dengan yang sudah patah berbulan-bulan, sudah beda. Bahkan yang kemarin gue lewat, gue nggak lihat dahan itu, gue nggak lihat batang itu patah gitu kan. Pada saat besok paginya gue lewat lagi, gue lihat itu semuanya patah. Tapi gue nggak pernah tahu sosok itu seperti apa. Yang jelas tinggi besar, kurang lebih 10-15 meter kurang. Oh, betul. Hampir sama dengan pohon-pohon di hutan. Dan itu adalah pertama dan terakhir kalinya gue melihat sosok tinggi besar itu. Kalau ada yang bilang, oh mungkin itu Bigfoot, oh itu mungkin raksasa, gue nggak tahu. Yang jelas kalau memang raksasa, gue bilang oke lah itu makhluk gaib, mitologis segala macam, dan nggak mungkin dia bisa ngerusak fisik secara pohon patah baru patah gitu. Menurut gue kayaknya enggak lah. Tapi nggak tahu juga kalau emang itu sosok raksasa itu bener bisa adanya kayak begitu, gue nggak paham. Tapi jika orang bilang itu mungkin Bigfoot, gue juga nggak pernah tahu Bigfoot itu ada atau enggak, makhluk mitologi atau bukan, dan bentuknya seperti apa gue nggak pernah tahu juga. Tapi yang jelas yang gue lihat adalah sosok tinggi besar, kurang lebih tinggi 10-15 meter, yang melintas nggak jauh dari depan gue duduk. Tuh teman-teman, pesannya tolong jangan naik gunung sendirian lagi. Itu aja sih. Karena hal-hal yang kayak begini nggak pernah tahu kapan terjadinya. Baiknya kita ada teman untuk naik biar kita bisa sharing segala macam. Ya teman-teman, jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan memaksakan untuk mendaki sendirian, apalagi malam. Usahakan naik gunung adalah pagi dan minimal 1 tim atau 3 orang, ya. Biar apa? Biar semuanya bisa terkontrol dan emosi kita bisa tertahan. Jika ada masukan atau pandangan dari teman-teman kita, sehingga itu menjadi bahan diskusi nantinya. Terima kasih teman-teman. Punten, nggak terlalu serem ceritanya, gue hanya menyampaikan apa yang gue lihat pada tahun 1999 awal di bulan Januari. Makasih. Oh ya, sebelumnya teman-teman, gue mau nyampein bahwa Samawa Adventure sekarang ada fitur gabung atau join di komunitas Samawa Adventure. Ada 3 step di situ. Keuntungan stepnya masing-masing tuh apa sih? Atau ngapain sih tuh ada istilah gabung? Gabung itu bentuk loyalitas atau bentuk support dari teman-teman ke Samawa Adventure. Dan kebalikannya, bentuk dari Samawa Adventure untuk memberikan yang lebih atau nilai yang lebih buat teman-teman yang sudah support lebih ke kita. Dalam artian bentuk support dari 3 step itu memang ada biayanya. Ada step 1 biaya termurah kurang lebih 9.900 per bulan. Saya lupa yang step kedua itu berapa rupiah, yang step ketiga berapa rupiah. Cuman yang jelas dari step 1, 2, dan 3 ada keunggulan masing-masing. Tentunya keunggulan di step 1 ya mungkin hanya 2 atau 3 keunggulan. Tapi di step 2 itu sudah mencakup keunggulan di step pertama, dia pasti memiliki keunggulan tersebut di step kedua dan ada keunggulan lain. Dan pada saat step ketiga, sudah pasti mereka memiliki keunggulan dari step 1 dan step 2 dan memiliki keunggulan tambahan. Yang paling jelas adalah di step 3. Jika teman-teman bergabung di step 3, itu artinya teman-teman mendukung atau juga ikut mensupport kegiatan ekspedisi 30 Summit Samawa Adventure. Karena apa? Karena dana semua yang dihasilkan dari bergabungnya teman-teman di komunitas Samawa Adventure adalah sebagai bekal teman-teman atau tim Samawa Adventure untuk melakukan ekspedisi 30 Summit dari Sabang sampai Merauke. Untuk lebih detailnya lagi, teman-teman bisa klik aja dulu, ada kotak logo gabung, kalian klik di situ ada pilihannya, ada penjelasannya. Kalau masih teman-teman kurang jelas, boleh tanya di komentar atau tanya DM di Instagram @sam4we atau @shamawe, ya, atau ketik aja Samawa Adventure. Kalian tanyakan, insya Allah gue sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari semua teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas doa dan dukungannya sejauh ini untuk kegiatan ekspedisi 30 Summit Samawa Adventure.
Dan mohon maaf jika banyak keterlambatan dalam upload video-video horor yang teman-teman biasa tunggu. Tapi gue janji, mungkin bulan depan video-video itu akan mulai tayang lagi, plus video-video ekspedisi 30 Summit sama White Ranger. Kalau pengen nonton behind the scene ekspedisi 30 Summit atau apapun the real atau kejadian yang asli yang terjadi dalam sebuah ekspedisi, kalian juga bisa tonton nanti di scenes yang akan diupload khusus buat teman-teman yang berlangganan. Terima kasih ya teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.